Halo, saya Laurentina Didut, mahasiswa semester 1, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang syarat-syarat pokok pembangunan pertanian dan faktor-faktor pendukung pertanian. Langsung saja, kita akan membahas yang pertama, yaitu syarat-syarat pokok pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian memerlukan beberapa syarat dan prakondisi yang berbeda-beda untuk setiap negara ataupun daerah-daerah yang berbeda-beda. Mosir mengajukan faktor utama dan faktor pelancar di dalam pembangunan pertanian. Terdapat 5 faktor utama yang harus ada untuk adanya pembangunan pertanian, yaitu yang pertama, adanya pasaran untuk hasil usaha tani. Yang kedua, teknologi yang selalu berubah. Yang ketiga, tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal. Yang keempat, rangsangan produksi bagi pertanian. Yang kelima, pengangkutan. Untuk lebih jelasnya, faktor-faktor utama yang diperlukan dalam pembangunan pertanian tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, adanya pasar untuk hasil usaha tani. Ada 3 yang diperlukan dalam pasaran, yaitu yang pertama, adanya konsumen yang mau membeli hasil atau adanya suatu permintaan terhadap hasil tersebut. Yang kedua, adanya seseorang atau lembaga yang menyalurkan atau membawa hasil dari tempat pertanian atau usaha tani ke tempat konsumen. Dengan perkataan lain, adanya suatu sistem pemasaran atau sistem tata niaga. Yang ketiga, kepercayaan petani terhadap kelancaran dan berkelanjutan sistem pemasaran. Lembaga pemasaran mempunyai banyak fungsi tata niaga seperti pembelian, angkutan, pengolahan, sortasi, penggudangan, packing, dan penjualan. Apabila fungsi-fungsi tata niaga berjalan efisien, maka biaya tata niaga menjadi rendah, sehingga harga jual dapat cakup rendah. Peranan pemerintah juga dalam pengembangan lembaga-lembaga pemasaran sangatlah penting, seperti pembuatan peraturan, pemberian fasilitas-fasilitas, pengadaan informasi, dan pelatihan-pelatihan terhadap dan pelatihan tenaga-tenaga pemasaran. Yang kedua, teknologi yang senantiasa berubah. Teknologi adalah metode-metode atau cara-cara budidaya pertanian dan input-input yang digunakan, seperti bibit, benih, pestisida, pakan ternak, alat-alat, dan mesin pertanian. Termasuk juga dalam teknologi pertanian, yaitu metode-metode kombinasi usaha seperti kombinasi tanaman dan ternak atau kombinasi tanaman ternak ikan. Setelah suatu teknologi digunakan, akan ditemukan kemudian faktor-faktor pembatas. Untuk mengatasi faktor-faktor pembatas ini, dibutuhkan kemudian teknologi baru. Dengan demikian, teknologi harus terus-menerus dikembangkan untuk mengatasi faktor pembatas yang muncul ini. Yang ketiga, tersedianya sarana produksi secara lokal. Yang pertama, kebanyakan metode baru yang dapat meningkatkan produksi pertanian memerlukan penggunaan bahan-bahan dan alat-alat produksi khusus oleh petani. Yang kedua, pembangunan pertanian menghendaki sarana produksi tersedia setempat di dekat pedesaan dalam jumlah cukup banyak untuk memenuhi keperluan tiap petani yang mau menggunakannya. Yang ketiga, buatan dalam negeri atau impor. Yang keempat, memperbanyak benih unggul. Yang kelima, kemungkinan dapat dijualnya sarana dan alat produksi. Tiap bahan atau alat harus memiliki 5 sifat agar petani mau membeli terus dari tahun ke tahun.
Sifat yang pertama yaitu efektivitas dari segi teknis, yang kedua mutunya dapat dipercaya, yang ketiga harganya tidak mahal, yang keempat harus tersedia setempat, yang kelima harus dijual dalam takaran yang cocok. Yang keempat, rangsangan produksi bagi petani. Meskipun petani bisa menaikkan produksinya, tetapi kemauan atau kesediaan petani untuk menaikkan produksi tergantung pada manfaat yang akan diterimanya dari kenaikan produksi itu. Tujuan petani dalam memproduksi hasil pertanian adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, angkutan, dan kegiatan sosial. Peningkatan pendapatan bersih atau laba usaha tani merupakan perancangan bagi pertanian produksi. Hal ini tercapai apabila yang pertama, perbandingan harga yang menguntungkan, yang kedua, bagi hasil yang wajar, yang ketiga, tersedianya barang dan jasa yang ingin dibeli oleh petani untuk keluarganya. Yang kelima, pengangkutan. Sebagai akibat dari sifat pertanian yang harus tersebar luas di Indonesia, maka diperlukan pengangkutan yang sangat banyak untuk mengangkut input-input pertanian dari pasar ke usaha tani dan mengangkut hasil-hasil pertanian dari usaha tani ke pasar lokal dan seterusnya, dari pasar lokal ke tempat konsumen, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Biaya pengangkutan sangat penting bagi petani dan menentukan biaya produksi dan nilai penerimaannya. Besarnya biaya angkutan ditentukan beberapa faktor, yaitu jenis komoditi yang diangkut, yang kedua jenis alat angkutan, yang ketiga jarak tempuh dari angkutan, yang keempat berapa kali barang dibongkar dan dimuat, yang kelima keadaan prasarana jalan. Di samping faktor utama tadi, ada juga faktor pelancar, yaitu yang pertama, pendidikan pembangunan pertanian, yang kedua, kredit produksi, yang ketiga, kegiatan bersama para petani, yang keempat, perbaikan dan perluasan lahan pertanian, yang kelima, perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Untuk lebih jelasnya, faktor-faktor pelancar yang diperlukan dalam pembangunan pertanian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan pembangunan. Syarat program pendidikan pembangunan untuk petani menurut Moser, yang pertama, harus diberikan di tempat petani, yang kedua, harus bersifat khas sesuai kebutuhan petani, yang ketiga, harus saling menghargai, yang keempat, harus disesuaikan dengan waktu petani, yang kelima, mengajarkan metode baru dan perbaikan sebelumnya, yang keenam, petani mengimplementasi metode baru yang sudah diajarkan, yang ketujuh, meminta petani melakukan percobaan. Yang kedua, kredit produksi. Untuk memanfaatkan semua peluang-peluang yang terbuka dalam usaha tani atau usaha pertanian, maka diperlukan lebih banyak modal. Modal dapat digunakan untuk modal kerja atau untuk investasi dalam bibit ternak, bibit tanaman, dan pemeliharaan tanaman keras. Maka, untuk memenuhi kekurangan modal petani, perlu diberikan kredit produksi kepada petani. Sumber-sumber kredit produksi yang dapat diperoleh oleh petani ada bermacam-macam. Yang pertama, kredit dalam bentuk bahan-bahan produksi dan input-input produksi. Yang kedua, kredit terpimpin. Yang ketiga, kredit perbankan tanpa supervisi. Yang keempat, kredit dari koperasi kredit. Yang kelima, kredit ventura. Yang keenam, kredit perseorangan swasta. Yang ketujuh, kredit dari perusahaan inti. Pemberian kredit dalam
Pemberian kredit selalu mempertimbangkan juga berbagai masalah dan resiko dalam pemberian kredit tersebut. Sedangkan untuk mengurangi kegagalan penggunaan kredit juga sering dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat bertindak sebagai supervisor, konsultan, atau mitra dalam manajemen dan pemasaran hasil. Yang ketiga, kegiatan bersama para petani. Kegiatan bersama antar petani dilaksanakan berdasarkan sifat-sifat pertanian seperti ketergantungan pada iklim, pentingnya keamanan, perlunya mengatasi bencana alam, dan untuk menghadapi pasar. Kebutuhan-kebutuhan kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk gotong royong atau organisasi petani seperti koperasi dan persatuan petani sejenis. Yang keempat, perbaikan dan perluasan lahan pertanian. Lahan-lahan pertanian yang telah diusahakan perlu ditingkatkan produktivitasnya untuk memperoleh pertumbuhan pertanian dan meningkatkan pendapatan petani. Oleh sebab itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperbaiki mutu lahan-lahan pertanian. Beberapa upaya yang dapat dilakukannya adalah membangun irigasi seperti di lahan sawah dan membangun sistem irigasi untuk tanaman-tanaman hortikultura, sayuran, dan bunga-bungaan. Yang kedua, membangun saluran drainase. Yang ketiga, membangun teras-teras di daerah berbukit-bukit. Yang keempat, membangun benteng-benteng untuk mencegah tanah longsor. Yang kelima, membuat penahan banjir dan sungai yang meluap. Yang kelima, perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban pemerintah dalam pembangunan pertanian harus direncanakan dengan baik. Untuk itu, harus dilakukan perencanaan nasional untuk mendapatkan masukan dan menjadi acuan dalam perencanaan daerah. Dalam perencanaan diputuskan apa-apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membangun dan mempercepat pembangunan pertanian. Upaya untuk melakukan perencanaan nasional, maka diperlukan badan yang kompeten melakukan perencanaan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Badan perencanaan memperoleh masukan dari departemen-departemen kementerian dan dari badan perencanaan daerah, provinsi, dan kabupaten. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.